dan senantiasa bersolawat dan senantiasa mensyukuri atas nikmat-nikmat Islam yang dengan wasilah Rasulullah kita bisa menikmatinya sampai sekarang. Baiklah, mari sama-sama kita awali perkuliahan dengan harapan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Berbicara ukhuwah ini nanti jangan hanya sempit pemikirannya ya. Ukhuwah Islamiyah ini hanya ada dalam lingkup Islam saja. Ukhuwah maksudnya. Ukhuwah ini adalah lingkup dalam Islam saja. Tidak. Tapi ukhuwah ini kan asalnya dari kata akhun ya. Akhun itu artinya saudara. Dan akhun ini adalah saudara kandung. Akhun kalau ada yang sebut akhi berarti saudaraku. Yang sebut ukhti saudara perempuanku kan gitu. Akhwat. Nah, ada istilah akhwat ikhwan. Nah, itu berarti adalah saudara-saudara yang lebih dari 3 orang. Akhwat itu yang perempuan, ikhwan itu yang laki-laki. Gitu, ya. Ataupun juga bisa disebut sebagai golongan muslimin dari laki-laki dan dari perempuan. Nah, berbicara ukhuwah ini ternyata nanti kita akan, kalau dibahas sama kelompok 8 ya, ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini lingkupnya adalah hal yang substansinya adalah dalam lingkup Islam. Jadi kita walaupun dengan orang Arab sekalipun, ataupun dengan orang Mesir, atau bahkan dengan orang Jerman yang dia itu adalah beragama Islam, kita memiliki yang namanya hubungan. Hubungannya apa? Ukhuwah Islamiyah. Jadi jangan hanya sebatas di regional Indonesia saja, tetapi ini skalanya skala internasional. Karena umat Islam di seluruh dunia ini adalah satu kuantitinya ya, 1,7 ya, kalau saya salah betul kan, 1,7 M, 1,7 miliar dari sekitar 7 miliar manusia yang ada di dunia, itu lumayan besar juga. Dan kemungkinan akan terus bertambah, terutama di belahan bumi bagian barat. Itu di Eropa. Sekarang ini Islam sudah menjadi agama pilihan di sana. Karena orang-orang barat ini sudah mulai merasa kering spiritualnya, gitu. Spiritualitasnya sudah mulai kering, kemudian mereka harus mempunyai tempat kembali gitu. Jadi mereka sudah bosan dengan yang namanya materialisme kan gitu. Kemudian dengan kehidupan yang sangat liberal kan gitu. Cara pikir, kemudian way of life mereka yang memang betul-betul tolak ukurnya itu adalah tolak ukur ekonomi, tolak ukur materialistis, tolak ukur kapitalis gitu ya. Tapi di dalam diri mereka, ketika mereka berkaca kepada diri mereka sendiri, menyelami diri mereka menemukan kekosongan spirituality. Nah, di dalam Islam ini, ketika kita berislam dengan sungguh-sungguh dan beriman dengan sepenuh keimanan, maka spiritualitas itu akan senantiasa terisi. Gitu. Karena di Islam ini subur, obat untuk memenuhi spiritualitas kita. Gitu. Subur obat. Ada yang namanya zikir, kan gitu. Ada yang namanya juga ibadah, ada yang namanya juga bersholawat dan lain sebagainya. Jadi banyak dari orang-orang Barat ini ingin mencari sebuah ketenangan jiwa, untuk mengisi jiwa-jiwa yang kosong di dalam diri mereka. Gitu. Makanya sudah banyak dan mereka kan manusia logis kan. Jadi mereka itu manusia 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 gitu. Logis. Ada hal yang tidak logis, maka ya nggak bakal diterima oleh cara pandang Barat gitu. Makanya Islam ini adalah salah satu agama yang ya logis juga. Ajaran-ajarannya logis, fleksibel, dan mudah dicerna, tidak terlalu represif, ya kan? Jadi sudah menjadi option di sana, tren baru. Kemudian ukhuwah yang kedua adalah ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah ini adalah persaudaraan antar sesama manusia. Jadi kita dengan dengan pemeluk agama lain itu ada ikatan apa? Ikatan sesama manusia, humanity ya. Ada ikatan humanity sama manusia. Jadi ketika misalkan kalian melihat sebuah kecelakaan di jalan tol ataupun melihat sebuah accident ya di jalan,
kita tidak memandang dia agama apa, kita tidak memandang dia suku apa dan sebagainya. Kita memandang bahwasanya dia adalah manusia, maka kita tolong dia, gitu. Jadi menolong sesama ini tanpa harus melihat suku, latar belakang, kemudian juga budaya dia apa, kemudian agamanya apa. Apalagi di Indonesia ini ya. Nah, bedanya Indonesia sama di Timur Tengah ini, kita ini sukunya berbeda-beda, tetapi satu negara di Indonesia. Kita kan sukunya banyak ya, dari Sabang sampai Merauke itu sukunya luar biasa banyak. Kayak di sini misalkan Mas Habibie, sukunya apa? Tuh. Sunda. Sunda. Kemudian ini Mas Edi, sukunya? Sama Pak, Sunda juga saya Pak. Sunda juga. Mbak Desi? Sunda juga Pak. Oh, berarti kita sama berempat ini, Sunda juga. Sama misalnya nanya. Oke, ya. Sunda, ya kan? Ada Betawi dan lain sebagainya, ada Lampung. Nah, kalau di Arab ini negaranya banyak, sukunya satu. Itu. Sukunya satu tapi negaranya banyak gitu. Tapi dalam satu suku Arab ini ya ras lah, kita bisa katakan ras ya. Banyak sekali perdebatan dan juga banyak sekali konflik kan gitu ya. Makanya negara-negara yang sekarang sedang konflik ini ya rata-rata negara di Timur Tengah. Contohnya Syria kan gitu. Dulu Yaman, tapi Yaman udah agak pulih sekarang. Nah, maka kita lihat di sini ukhuwah insaniyah ini harus subur di Indonesia. Jangan sampai kita malah dari orang Islamnya sendiri yang kita memandang sebelah mata. Itu jangan sampai kita sebagai seorang Muslim sendiri itu melihat orang-orang selain non Muslim ataupun orang-orang yang di luar agama Islam ini dengan pandangan-pandangan yang yang tidak insani ataupun tidak humanity lah gitu. Karena Rasulullah pun mengajarkan juga bahwasanya kita harus senantiasa menjaga ukhuwah yang namanya insaniyah. Kemudian yang ketiga ada ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah ini adalah persaudaraan sesama cinta tanah air ya. Ukhuwah watoniyah. Jadi persaudaraan kita antar sesama orang-orang Indonesia. Itu biasanya muncul dan itu biasanya akan kuat tumbuhnya itu ketika kita sedang di luar negeri gitu. Nah, ketika sedang di luar negeri pasti akan mencari diaspora Indonesia. Ada nggak sih orang-orang Indonesia di sini? Oh, ternyata ada. Oh, ternyata ada komunitasnya. Itu pernah saya rasakan juga ketika ada di ujung Malaysia, di ujung utara Malaysia. Ternyata ada di sana. Di kampus saya dulu ada 350 pelajar orang Indonesia dan kebanyakan dari daerah Sumatera, dari daerah Medan, dari daerah Riau. Karena Medan ke Jakarta lebih jauh daripada Medan ke Malaysia, Penang ataupun Medan ke Kedah ataupun Medan ke Kuala Lumpur. Dan tiket pesawatnya juga jauh lebih murah ke Malaysia daripada ke Jakarta. Dan kita harus bercermin kepada Rasulullah SAW juga, bahwasanya akhawi ataupun juga takhawa. Saya isimnya agak lupa, fiilnya agak lupa. Intinya Rasulullah pernah melakukan sebuah tindakan yang luar biasa, yaitu adalah menyatukan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Ketika kaum muhajirin itu hijrah ke Madinah, kemudian mereka meninggalkan segala macam harta benda yang mereka tinggalkan di Mekah, itu luar biasa loh itu. Ya, meninggalkan kampung halaman untuk mengikuti Nabi, untuk mengikuti Rasulullah. Itu apa coba jaminannya ketika sampai di Malaysia? Ketika sampai di Madinah, ya kan? Apa jaminannya coba? Nah, Rasulullah tidak memberikan jaminan. Rasulullah hanya memberikan bahwasanya ketika kalian ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, hijrah gitu. Hijrah ke Madinah. Itu harta benda, bahkan istri, anak itu banyak yang ditinggal oleh mereka. Tapi Rasulullah menggembirakan dan Rasulullah mengambil sikap, mengambil sebuah tindakan yang sangat cerdas lah ya kalau saya bilang. Luar biasa cerdas, luar biasa visioner ya. Yaitu menjadikan orang muhajirin ini saudara dengan kaum ansor. Gitu. Jadi misalkan kalian dari Bandung, kemudian pindah kampung halaman ke Yogyakarta. Nah, punya siapa di Yogyakarta? Tidak punya siapa-siapa, kan gitu. Tapi Rasulullah ini menghibur hati dan menghibur yang namanya kaum muhajirin
dengan menjadikan yang namanya si B saudara si A. Contohnya seperti Abdurrahman bin Auf itu dijadikan saudara dengan salah satu sahabat yang dari Madinah, dari kaum Ansor gitu. Bahkan ya, saking kaum Ansornya ini menolong karena Rasulullah ketika itu, karena Rasulullah bisa bagi Rasulullah, bi'illati Rasulillah, itu ada seorang Ansor yang memiliki istri lebih dari dua, ya, istri lebih dari dua, itu menceraikan istrinya, kemudian merelakan salah satu istrinya itu untuk dinikahi dengan Abdurrahman bin Auf dari kaum Muhajirin. Sampai istrinya itu direlakan untuk apa? Menggembirakan hati saudaranya yang dari Muhajirin. Nah, itulah jadi akhirnya antara kaum Muhajirin dan Ansor itu menjadi ukhuwah. Ukhuwahnya apa? Ukhuwah Islamiyah. Gitu ya. Ukhuwah yang di bawah naungan agama Islam. Nah, maka apa namanya kata Rasulullah, sekarang sudah tidak ada lagi perbedaan antara kamu dan kamu. Kamu saya jadikan saudara ini gitu. Jadi sudah seperti adik kakak sendiri. Gitu. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah ukhuwah ini akan dibahas oleh kelompok 8 dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan baik pada malam hari ini ya. Maka sama-sama kita dengarkan dan kita simak penyampaian materi dari kelompok 8. Itu prolog dari saya dan silakan Mas Habibi atau Mbak Desi silakan di handle. Terima kasih. Bisa dimulai. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Akbar selaku dosen pendidikan agama dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul kembali pada malam ini. Pada malam ini, perkenalkan nama saya Desi sebagai moderator kelompok 8 yang akan memandu kegiatan presentasi ini. Sebelum presentasi ini dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Dalam pembagian kelompoknya, anggota 8 itu terbagi menjadi 12 anggota. Cuman yang bisa dihubungi hanya 4 orang, yaitu Mas Edi Rasidi, Mas Habibi, saya, Desi, dan Mbak Hanifah. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mas Edi Rasidi. Kepada Mas Edi, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak dosen. Di sini saya mau menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah. Boleh di next tadi sih. Ukhuwah Islamiyah adalah adanya persaudaraan antara sesama umat Islam. Di dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan suatu yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin. Next. Ukhuwah Islamiyah ini menurut Khalil Bisri yang berasal dari kata ikhwah atau ikhwan yang berarti saudara sekandung. Ini juga bisa berarti saudara beragama, sebangsa, setanah air. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan berkonsep Islam. Menurut Tolha Hasan, ukhuwah Islamiyah adalah hubungan sesama muslim tanpa membedakan luas dan sempitnya. Kapasitas hubungan mulai dari hubungan keluarga, masyarakat kecil, sampai hubungan antar bangsa. Hubungan ini mempunyai bobot religius. Next. Ukhuwah Islamiyah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatuh fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Next.
Di sini hadis tentang ukhuwah Islamiyah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seorang Muslim bersaudara dengan Muslim lainnya. Dia tidak menganiaya, tidak pula menyerahkan kepada musuh. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi pula kebutuhannya. Dan barang siapa yang melapangkan dan seorang Muslim suatu kesulitan, Allah akan melapangkan baginya satu kesulitan pula dan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya di hari kemudian. Barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim, Allah akan menutup aib di hari kemudian. Next. Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak sempurna iman seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya segala apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Dari An-Numan bin Bashir dan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi dan bahu-membahu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga. Dengan tidak bisa tidur dan demam. Nah, di sini ada macam-macam ikhwah Islam ya. Yang satu ini ukhuwah ubudiyah, yang kedua ada ukhuwah insaniyah, yang ketiga ada ukhuwah wataniyah wa an-nasab, yang keempat adalah ukhuwah fi din al-Islam. Selanjutnya adalah proses terbentuknya ukhuwah Islamiyah. Yang pertama ada ta'aruf atau saling mengenal. Ini adalah tingkatan yang paling dasar dalam ukhuwah. Adanya interaksi dapat lebih mengenal karakter individu. Perkenalan pertama tentunya kepada penampilan fisik seperti tubuh, wajah, gaya pakaian, gaya bicara, tingkah laku, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya interaksi berlanjut kepada pengenalan pemikiran. Hal ini dilakukan dengan dialog. Contohnya pandangan seseorang tentang suatu masalah, kecenderungan berpikir, tokoh idola yang dikagumi atau diikuti, dan lain-lain. Dan pengenalan terakhir adalah pengenalan kejiwaan, yang ditekankan kepada upaya memahami kejiwaan, karakter, emosi, dan tingkah laku. Seperti kalau kita kenalan dengan orang pertama kali, pasti kita bakal nanya namanya siapa, alamatnya di mana, atau nomor HP-nya mungkin. Yang kedua ada tafahum atau saling memahami. Proses ini berjalan secara alami, seperti bagaimana kita memahami kekurangan dan kelebihan saudara kita. Sehingga kita bisa tahu apa yang disukai dan tidak disukai, menempatkan posisi seperti apa bila kita bersamanya. Yang ketiga ada ta'awun atau saling menolong. Ta'awun dapat dilakukan dengan hal, misalnya dengan hati, misalnya mendoakan, bisa juga dengan pemikiran, misalnya berdiskusi dan saling menasehati, atau juga bisa dengan amal. Saling bantu membantu. Saling membantu dalam kebaikan adalah kebahagiaan tersendiri, karena manusia adalah makhluk sosial yang butuh berinteraksi dan butuh bantuan orang lain. Yang keempat ada takaful atau saling menanggung. Rasa sedih dan senang diselesaikan bersama. Ketika ada saudara yang mempunyai masalah, maka kita ikut menanggung dan menyelesaikan masalahnya tersebut. Yang terakhir ada itsar atau mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Ini adalah tingkatan tertinggi dalam ukhuwah. Tingkatan ini biasanya tingkatan imannya para sahabat. Banyak hadis yang menunjukkan itsar ini. Seperti ketika dalam suatu perang, salah seorang sahabat sangat kehausan. Kebetulan ia hanya
tinggal mempunyai 1 kali jatah air untuk minum. Saat akan meminumnya, terdengar rintihan sahabat lain yang kehausan. Maka air tersebut ia berikan kepada sahabat yang kehausan itu. Saat mau meminumnya, terdengar sahabat lain lagi yang merintih kehausan. Kemudian ia berikan air tersebut kepada sahabat itu. Begitu seterusnya sampai air tersebut kembali kepada si pemilik air pertama tadi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Hanifah. Pada Mbak Hanifah, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya akan jelaskan mengenai perusak ukhuwah Islamiyah. Yang pertama yaitu tamak terhadap apa yang ada di tangan orang lain dan cenderung pada keduniaan. Kemudian yang kedua adalah ghibah, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhunni inna ba'dadh-dhunni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ma ya'kulu lahma akhihi maytan fakaryatumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengguncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Next. Kemudian yang ketiga adalah tajasus atau memata-matai yang lain. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, yaitu di ayat Al-Hujurat ayat 12 juga. Kemudian yang keempat adalah lams dan gams, yaitu mencela dan meremehkan orang lain. Next. Kemudian yang kelima adalah sikriyah atau merendahkan orang lain. Celaan terhadap saudara yang lain adalah permusuhan terhadap kehormatannya. Dalil dari sikriyah yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang bunyinya Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wa la nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabasu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan manggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Karena seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang yang zalim. Next. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mas Habibi. Pada Mas Habibi, saya persilakan. Ya, ini mohon maaf saya potong. Kita break dulu ya. Break dulu untuk sholat isya, nanti kita masuk lagi jam 8 kurang 15. Baik, Pak. Ya, 08. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Oke, yuk kita lanjutkan presentasinya. Silakan Mas Habibi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu komunikasi sebagai salah satu sarana silaturahim. Hikmah silaturahmi. Yang pertama, merekatkan tali persaudaraan, kemudian memperbanyak rezeki, kemudian menambah empati dan menjauhi sikap egois, kemudian menambah kekuatan dan kesatuan Islam, kemudian memperluas persaudaraan. Keutamaan silaturahmi merupakan konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dipanjangkan umur dan diluaskan rezekinya. Yang ketiga, penyebab masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Kemudian merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 8. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab pertama, kami akan memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Untuk itu, saya persilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Mau bertanya, Kak. Waalaikumsalam, Mas. Mas siapa? Dani. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Mas. Dalam hadis kan ada tuh, hadis riwayat Muslim, batas antara seorang Muslim dengan kafir atau syirik adalah meninggalkan sholat. Nah, bolehkah menyambung persaudaraan kepada orang yang tidak sholat dan tidak puasa Ramadan? Itu aja sih pertanyaannya. Bisa diulang lagi, Mas, pertanyaannya? Ya, sebentar ya. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan ada batas antara seorang Muslim dengan kafir atau syirik adalah meninggalkan sholat. Nah, pertanyaannya, bolehkah menyambung persaudaraan kepada orang yang tidak sholat dan tidak puasa Ramadan? Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Barangkali izin bertanya kelompok 8 sama Pak Fahmi. Silakan Mas. Ini ya apa kayak ganjel di unek-unek. Jadi yang disampaikan Pak Fahmi tadi waktu di Muqaddimah awal itu kan ukhuwah antara ini ya, antara Muhajirin dan Ansor. Itu begitu rekatnya, begitu pure. Itu kalau pandangan saya pribadi itu karena ada sosok ini ya, sosok figur pemimpin yang hadir di tengah-tengahnya. Di masa-masa sekarang ini
ketiadaan figur pemimpin yang adil, yang diterima semua pihak, itu kira-kira gimana ya untuk menjaga ukhuwah Islamiyahnya. Kira-kira itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mas. Salam. Untuk pertanyaan yang ketiga ada di chat, yaitu dari Mas Rafael. Cara ta'aruf yang benar itu seperti apa dan apa bedanya ta'aruf dengan pacaran? Karena sudah tidak 3 pertanyaan, mohon izin untuk Pak dosen dan teman-teman untuk memberikan waktunya sebentar untuk kelompok kami untuk berdiskusi. Terima kasih. Ya, sambil menunggu saya coba absen dulu ya. Ya, absen. Ini dari kelompok 8 ada yang belum presentasi? Orangnya ada, tapi Pak. ada yang belum menyampaikan materi. Saya, Pak. Siapa ini? Ibnu ya? Mas Ibnu ya? Ya. Iya, Pak. Ya, silakan Mas Ibnu. Ini krusial masalahnya kalau misalkan nggak menyampaikan materi ini. Baru masuk ya atau gimana? Baru pulang, Pak. Oke, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan? Walaupun materinya ini sudah dibacakan semua. Dua patah kata terkait tentang ukhuwah. Gimana, Mas ini? Mas Adrian Ibnu ya? Mas Ardian Ibnu gimana? Sebentar, Pak. Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Wisnu tadi. Oh gitu, boleh. Tapi nanti saya mau minta pendapatnya ya. Maksudnya pendapatnya ini pendapat dari Mas Adrian Ibnu terkait tentang ukhuwah Islamiyah ini bagaimana gitu. Jadi harus ada gagasan yang keluar dari lisan Mas Ardian secara langsung. Iya, Pak. Oke, ya. Ada lagi kelompok 8 yang mungkin dia baru masuk, tapi belum presentasi, belum bicara. Hendra udah masuk tadi? Belum? Harsono, Ardiansyah, nggak ada? Baik. Mas Gilang Setia, ada Gilang Setia? Gilang Setia Darmawan. Ada Gilang Setia Darmawan? Nggak ada respon ya. Daud Firdaus. Oh, Gilang ada ini. Kenapa suaranya nggak ada? Lagi nggak kondusif mengeluarkan suara. Mas Daud Firdaus? Hadir Pak. Ada ya. Acep Taufik? Mas Acep Taufik? Ada? Nahda Khairun Nisa? Ada Nahda Khairun Nisa? Hadir, Pak. Oke. Faiz Azhari? Mas Faiz Azhari ada? Mas Faiz Azhari ada? Tidak ada. Joni Kardiman?
Hadir, Pak. Ada ya? Oke. Mas Irwan. Irwan M. ada? Mas Irwan ada? Baik. Rofiatun. Hadir, Pak. Ada ya? Kusmunadi. Hadir, Pak. Putri Dea. Hadir, Pak. Oke. Abdurrahman. Abdurrahman. Ada? ABD Rahman. Ada ya? Oke, baik. Mas Hasbi. Hadir, Pak. Oke, baik. Oke, silakan kelompok 8. Jika sudah bisa dijawab, silakan dijawab. Absennya random ya. Jadi nggak saya baca semua absennya. Cukup di random aja. Gimana Mas Habibi sama Mbak Desi sama siapa lagi tadi? Edi Rasidi ya? Betul? Betul, Pak. Iya, sama siapa? Hanifah, Mbak Hanifah. Terus sama Mas Ardian Ibnu. Silakan. Ada yang sudah bisa dijawab satu, silakan. Nggak mesti urut ya, jawab pertanyaannya silakan. Kalau mau jawab nomor 3 dulu boleh, nomor 2 dulu boleh, nomor 1 dulu boleh. Mungkin untuk pertanyaan Mas Rafael, yang cara ta'aruf yang benar itu seperti apa, dan bedanya ta'aruf dengan pacaran apa, itu akan dijawab oleh Mas Habibi. Kepada Mas Habibi, saya persilahkan.
Ini Mas Habibie nggak ada suaranya ini. Ada yang ini kurang pas mungkin mikrofonnya. Gimana Habibie? Tes suara coba, masih belum terdengar. Ganti handphone mungkin, bisa ganti handphone dulu. Pertanyaan yang lain dulu mungkin Mbak Desi. Ya, untuk pertanyaan Mas Gali akan disampaikan oleh Mas Ardian. Kepada Mas Ardian, saya persilahkan. Mas Ardian bisa buka kamera nggak nih? Mohon maaf Pak, karena saya ini kameranya lagi bermasalah. Oke. Tempatnya gelap Pak soalnya. Tempatnya gelap. Iya, nggak kelihatan. Nggak lagi di goa kan? Enggak Pak, ini ya di luar, depan rumah. Kirain lagi di goa. Iya. Yang pertama saya akan menyampaikan pandangan saya tentang materi ukhuwah Islamiyah yang disampaikan oleh kelompok kami. Menurut saya, materi ini sangat bermanfaat bagi kami semua, karena materi ini bisa memberikan kami pandangan tentang tata cara bersaudara dan bersilaturahmi dengan orang lain. Lalu saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Gali. Tadi pertanyaannya adalah dalam Islam, apakah boleh menyambung persaudaraan dengan orang kafir? Jawaban saya, dalam Al-Quran, surat Al-Mumtahanah menjelaskan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat adil dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dari sini kita semua bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai orang Islam tidak diperkenankan untuk membeda-bedakan dan diharuskan untuk berlaku adil. Jadi kita tidak diperkenankan untuk memutus tali persaudaraan dengan orang lain meskipun orang itu berbeda keyakinan dengan kita. Mungkin begitu Pak menurut saya. Saya meluruskan ya, kayak tadi bukan sama kafir kayaknya. Tadi sama orang muslim yang dia tidak melaksanakan sholat. Kalau nggak salah saya dengar tadi. Betul nggak Mas Gali itu? Bukan Pak. Untuk yang apa yang tidak sholat, tidak puasa itu dari Mas Wisnu kalau tidak salah. Oh ya, oh iya dari Mas Wisnu, Wisnu. Dari Mas Wisnu yang tidak sholat dan tidak puasa, jadi bukan sama orang kafir ya. Jadi agak di apa namanya di edit lagi tadi
Apakah sama jawabannya dengan apa namanya pertanyaan tadi? Begini Pak, kalau menurut saya, menurut para ulama juga pernah pendapat ulama paling sahih sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya batas antara seorang muslim dengan kafir atau syirik adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau ada seorang yang muslim itu meninggalkan sholat, maka dia termasuk golongan orang-orang yang kafir menurut hadis tersebut. Mana Mbak Desi? Ditanya lagi penanyanya. Apakah sudah? Apakah ada? Suara saya udah ada belum, Pak? Nah, udah ada. Udah ada. Ya. Masih Ah, pakai ya udah, handphone yang saya sama mau- atau pakai handphone baru? Oh, enggak. Ini saya kurang tahu kenapa handphonenya bisa mati, nggak ada suaranya. Ya, oke. Alhamdulillah ya. Saya mau jawab pertanyaan Mas Rafael. Bedanya pacaran dengan ta'aruf seperti apa? Kemudian yang kedua, cara ta'aruf yang benar itu seperti apa? Nah, bedanya ta'aruf dengan pacaran, kalau pacaran mungkin hanya saling menyukai duniawi saja tanpa ada ikatan yang jelas. Sedangkan ta'aruf itu bertujuan saling mengenal satu sama lain menuju jenjang ke lebih serius atau yang pernikahan. Kemudian bagaimana cara ta'aruf yang benar? Sebetulnya tidak ada cara khusus bagaimana ta'aruf yang benar, tapi bagaimana seseorang bisa menggali data calon pasangannya tanpa melanggar aturan syariat-syariat Islam maupun adat masyarakat. Jadi itu Pak, menurut saya soal ta'aruf. Mas Rafael mungkin ada ini lagi. Mas Rafael ada tanggapan nggak? Mas Rafael ada tanggapan atau mungkin Pak dosen mau menambahkan? Ya tentu pasti jauh ya antara ta'aruf sama pacaran itu ya. Ta'aruf ini sebetulnya dia ada yang formal, ada yang informal gitu. Jadi misalkan contohnya seperti ada yang dia melakukan ta'aruf itu terstruktur ya, terstruktur dari pertama bertemu, kemudian dari tukar menukar biodata kan gitu, sampai bertemu dalam sesi apa namanya saling pertemuan antara dua keluarga gitu kan. Gitu. Kemudian itu yang formal ya. Kemudian ada juga yang tidak formal. Maksud tidak formal ini ya antara dua calon katakan teman ya, sebelumnya teman kemudian mereka ingin mempertemukan dua keluarga, itu juga bisa dibilang ta'aruf juga, saling memperkenalkan. Saling mengenal. Pertama mengenal siapa background dari seorang perempuannya, kemudian juga mereka mengenal dari sisi laki-lakinya gitu. Tapi konteksnya jangan lupa juga, kita memakai ta'aruf ini ada dua konteks. Ta'aruf saling mengenal di dalam ukhuwah Islamiyah, kemudian ada ta'aruf juga di dalam konteks untuk menuju jenjang pernikahan. Nah, itu konteksnya berbeda. Menurut saya yang tadi dibahas sama kelompok 8 ini adalah ta'aruf dalam ranah ukhuwah Islamiyah ya, gitu ya kayaknya ya. Mbak Desi sama apa namanya Mas Habibi sama teman-teman kelompok 8. Jadi lebih kepada bagaimana kita saling memahami gitu ya, tafahum, kemudian saling mengerti dengan kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam itu sendiri, gitu. Jadi dalam Islam itu sendiri aja kita bisa lihat bahwasanya ada banyak kelompok-kelompok, yang kelompok besar yang mungkin ada di Indonesia ini adalah ormas, gitu kan, ormas Nahdlatul Ulama, ormas Muhammadiyah, gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita tengok sejarah ataupun melihat sejarah ketika tahun 80-an, tahun 90-an,
Walaupun ketika itu notabene-nya saya belum lahir juga, tetapi saya baca-baca ya perbedaan ataupun jurang pemisah antara NU dan Muhammadiyah ini lumayan besar, gitu ya. Lumayan sangat mengganggu, gitu. Terutama dalam hal ritual, terutama dalam hal ritual ibadah. Tetapi mungkin sekarang ini semakin ke sini semakin ke ke waktu yang sekarang kita jalani ini agak sedikit mulai sadar orang-orang, gitu. Jadi bahwasanya berbeda dalam kunut, berbeda dalam zikir, kemudian berbeda dalam bacaan-bacaan yang itu identiknya adalah ikhtilaf ataupun ikhtilaf bainal jumhur ataupun perdebatan di kalangan ulama, itu sudah mulai menyadarkan gitu ya, bahwasanya kita dalam hal furu itu tidak apa-apa berbeda-beda selagi ritual ibadahnya itu adalah memiliki landasan dalil yang jelas. Gitu. Tapi kalau dalam perbedaan di dalam usul ataupun di dalam hal-hal akidah, di dalam hal tauhid itu tidak ada ruang lagi. Kalau misalkan dia meyakini bahwasanya sholat isya itu bisa diubah menjadi 3 rakaat, nah itu sudah memiliki pandangan yang berbeda di dalam usul. Gitu. Mungkin ada sebuah kelompok yang di dalam Islam sendiri, tubuh Islam sendiri meyakini bahwasanya ada rukun iman yang lain selain yang 6, gitu. Bagaimana sikap kita? Nah, sikap kita harus sadar diri bahwasanya itu adalah sesat, gitu kan. Contohnya saya katakan Syiah gulu ya, Syiah gulu ataupun Syiah yang memang betul-betul jauh dari garis syariah ya. Bukan dari garis syariah, dari garis akidah Islam itu sendiri. Mereka ada yang namanya tambahan rukun iman gitu. Jadi syahadahnya itu adalah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satunya itu. Kemudian juga saling memahami dalam hal-hal yang mungkin itu akan membangun kebersamaan kita di dalam bernegara. Jadi bukan hanya dalam beragama saja. Tapi ta'aruf di sini adalah saling mengenal agar kita juga bisa menguatkan satu sama lain dalam bernegara, gitu. Dalam memahami Pancasila, gitu. Ya. Jadi mungkin pandangan saya seperti itu terkait tentang ta'aruf yang disampaikan oleh kelompok 8 ini. Nah, dulu tadi kata siapa tuh? Sayaf ya. Ya ta'arufnya memang agak beda server. Harusnya pertanyaan ini muncul ketika hari Jumat malam ya. Ketika pembahasan nikah. Tapi nggak apa-apa. Ada lagi kelompok 8 yang ingin dijawab? Silakan kelompok 8. Untuk pertanyaan Mas Gali masih dicari jawabannya, Pak. Namun saya lihat di chat ada Mbak Rafiatun yang bertanya juga. Itu akan dijawab oleh Mbak Hanifah. Kepada Mbak Hanifah saya persilahkan. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Rafiatun, di mana pertanyaannya adalah, tadi kan sudah disampaikan hal yang merusak ukhuwah Islamiyah, lalu apa sajakah hal yang dapat memperbaiki masing-masing poin? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan mengenai hal-hal yang merusak ukhuwah Islamiyah. Yang pertama adalah tamak terhadap apa yang ada di tangan orang lain dan cenderung pada keduniaan. Nah, untuk mengatasi hal ini, tamak dengan milik orang lain dan hasad, membenci orang lain, itu sebenarnya kan biasanya dengki, hasad, iri itu kan biasanya karena kurang bersyukur. Jadi menurut saya cara mengatasinya adalah lebih bersyukur dan lebih muhasabah diri dengan apa yang ada pada diri sendiri. Jangan terlalu kepo dengan urusan orang lain. Dan biar tidak selalu bersyukur melihat orang-orang yang lebih di bawah kita. Kemudian untuk yang gibah atau
ngerumpi, biasanya yang untuk perempuan ya umumnya, itu biasanya untuk mengatasinya biasanya dari segi pergaulan sih. Misalnya kalau misalnya ada teman-teman kita misalnya lagi ngerumpi atau topik membahas bukan orang lain, itu kita sebaiknya tuh diam atau menjauh dari topik itu sampai teman-teman kita berganti topik. Sebenarnya itu yang disarankan kalau saya pernah belajar. Dan kemudian yang selanjutnya adalah tajasus atau mata-matanya yang lain. Materi yang lain yaitu bermaksud mencari aurat dan rahasia seorang dengan mengamati tanpa pengetahuan yang bersangkutan, dengan nguping pembicaraan atau dengan mencari-cari sesuatu yang disembunyikan dari orang lain tanpa seizinnya. Sebenarnya hampir sama sih, jadi jangan terlalu kepo lah, lebih bermusahabah dengan diri sendiri, lebih melihat keburukan diri sendiri daripada orang lain. Dan yang keempat, lams dan gams itu juga mencela dan meremehkan orang lain, hampir sama, jawabannya juga musahabah juga. Kemudian yang sikriyah, rendahkan orang lain, sama juga bermusahabah, jadi lebih melihat ke dalam diri sendiri, lebih introspeksi diri sendiri. Kalau misalnya lebih melihat keburukan diri sendiri, karena belum tentu orang lain kan lebih buruk dari kita. Itu aja sih Pak, mungkin bisa dikoreksi apabila salah dari jawaban saya. Nah, seperti kata Mas Aji Sabto di chat juga, nyata pas lagi ngoding lebih gampang lihat kesalahan kode orang daripada dilihat kesalahan kode sendiri. Ya, yang lain mungkin yang ingin bertanya? Terima kasih Mbak Hanifah untuk jawabannya ya. Ini apa ini Mas? Pertanyaan Mas Daud ini. Mau tanya Pak, dosen Bapak tidak berniat mengadakan ta'aruf di kelas ini Pak. Buat teman-teman saya yang masih jomblo. Oh Mas Daud ini sudah berkeluarga ya? Mana tadi yang bertanya? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah ya? Dan sedang menantikan si buah hati Pak. Alhamdulillah. Doain siapa ya? Ya, yang keberapa? Alhamdulillah. Kalau yang pertama Pak. Yang pertama, doain saya juga, saya yang kedua ini. Amin. Saling mendoakan untuk kebaikan ya Pak. Ya, kewajiban kita sebagai seorang muslim itu pertama berdoa. Kemudian yang kedua minta doa. Yang ketiga mendoakan atau saling mendoakan. Nah itu ya, 3 itu. Berdoa, minta doa, saling mendoakan. Jangan sampai lupa. Saya agak ngeri-ngeri ya kalau misalkan ngambil saling menta'arufkan orang gitu ya. Kalau saya pribadi. Walaupun memang Allah berikan ganjarannya luar biasa ketika kita sudah berhasil mungkin dalam bahasa Indonesia mencomblangi seseorang gitu ya, mencomblangi seseorang ataupun menta'arufkan antara dua calon pasangan ini. Tapi ketika nanti yang selanjutnya ataupun ketika mereka sudah membangun rumah tangga, kemudian ada sedikit keretakan ataupun ada masalah yang berakibat mungkin pada perceraian, itu beban mentalnya ke saya secara pribadi sebetulnya. Jadi perasaan merasa bersalah itu luar biasa. Makanya agak takut-takut juga kalau misalkan membuka ruang ta'aruf ataupun menjadi wasilah seperti itu. Ya, mungkin teman-teman yang lain bisa. Ya. Kemudian terkait tentang ini ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman yang lain? Kelompok 8 apakah sudah selesai semua yang bertanya atau mau ditambah lagi yang bertanya? Mana host kita ini? Gimana Mbak Desi? Mungkin pertanyaan Mas Gali belum bisa kita jawab ya Pak, masih didiskusikan. Oh gitu. Gimana Mas Gali ini? Pertanyaannya berat nih kayaknya. Belum bisa dijawab ini sama teman-teman kelompok 8.
Bisa diturunin lagi nggak levelnya? Apa ya Pak? Ya nanti ada Pak Ya. Guru yang bisa backup mungkin. Soalnya ini Pak, apa ya, kayak ganjel gitu. Jadi memang kalau dilihat di masa-masa sekarang ini kan, kalau dibilang Islam ya Islam, dibilang Muslim, mukmin juga sama, cuman tetap aja kalau disandingkan dengan tadi ukhuwah waktu zamannya kaum muhajirin sama ansor itu begitu rekatnya, begitu pure seperti itu. Itu kok saya jadi ngambil kesimpulan karena ada sosok figur pemimpin yang hadir, yakni Rasulullah langsung. Jadi misalkan ada gondok, ada apa, hilang, insya Allah hilang. Ya, saya langsung tanggapi ya. Iya, dapat respect dari baik kawan, dari lawan, bahkan sebelum diangkat jadi Rasul pun sudah terkenal amanah kan ya. Di zaman sekarang ini kan sudah hampir jarang ya pemimpin yang seperti itu. Jadi kalau kita disuruh tunduk ngikutin itu kayaknya rada berat gitu Pak. Ya. Kira-kira bagaimana kalau seperti itu? Terima kasih. Ya betul, memang di samping Rasulullah itu sebagai Rasul ya ataupun sebagai Nabi, Rasulullah memang diciptakan sebagai seorang pemimpin, gitu, sebagai seorang pemimpin. Makanya tidak menjadi sebuah keanehan ataupun menjadi sebuah hal yang mengagetkan kalau misalkan Michael Hart, teman-teman baca ya, ini buku lama juga, Michael Hart itu meletakkan Rasulullah sebagai 100 orang berpengaruh dan nomor 1 gitu. 100 orang berpengaruh di dunia. Dan itu buku terbitan tahun 60-an kalau nggak salah. Ya mungkin kalau kita buat sekarang ini sudah banyak lagi orang, para pendiri-pendiri media sosial dan sebagainya. Tetapi dia meletakkan Rasulullah sebagai nomor 1 orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah dunia. Gitu. Termasuk di dalamnya ada Umar, kemudian ada Paus, ada Yesus, kemudian juga ada Paulus, dan ada para penemu-penemu yang lainnya gitu ya. Tapi dia meletakkan Rasulullah sebagai nomor 1. Pasti ada alasan kan gitu. Nah, dan juga kita harus lihat konteksnya juga. Kenapa Rasulullah dicintai dan diikuti kan gitu? Kenapa Rasulullah sebagai seorang pemimpin ini dari mulai bicaranya, kemudian dari mulai tindakannya, kemudian dari perbuatan dan juga ucapan itu diikuti oleh umatnya. Bahkan sekarang ini followernya sudah 1,7 miliar ya. 1,7 miliar. Dan itu bukan hanya mengikuti saja, tapi betul-betul ya mungkin ada berapa persen yang fanatik, yang Islam itu betul-betul memang fundamentalis gitu ya. Karena Rasulullah mengajarkan Islamnya dengan hati. Gitu. Rasulullah itu adalah orang yang mengeluarkan ucapannya itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi jujur secara lisan, jujur secara hati. Gitu. Kemudian beliau mencintai umatnya lebih mencintai daripada dirinya sendiri. Gitu, ya. Jadi Rasulullah mencintai umatnya itu lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan ada hal-hal sebetulnya kalau kita lihat Rasulullah itu kaya sebetulnya. Rasulullah itu kaya, Rasulullah itu luar biasa crazy rich ya kalau bahasa sekarang itu. Tetapi cara hidup beliau itu yang sederhana. Sebetulnya kalau beliau ingin hidup dengan cara seperti orang kaya bisa gitu. Tapi masalahnya Rasulullah ataupun beliau ini adalah sebagai role model. Beliau dilihat, beliau direkam, tindakan beliau direkam oleh para umat. Maka dari situ beliau merasa harus mendidik umat ini dengan yang namanya kesederhanaan gitu ya, sederhana, bukan dengan harta. Pendidikannya bukan dengan harta. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dengan seiring berkembangnya peradaban Islam, sejarah peradaban Islam, banyak setelah itu raja-raja ataupun juga pemimpin-pemimpin yang hidup di dalam masa kekhalifahan ataupun masa kedinastian Islam ya, itu mengikuti tata cara Rasulullah gitu. Dan luar biasa dicintai oleh rakyatnya. Apalagi dengan sistem kekerajaan ketika itu ya. Sistem kerajaan. Baik itu di zaman Muawiyah ataupun di zaman Abbasiyah, Turki Utsmani.
yang paling terakhir. Itu banyak pemimpin-pemimpin yang baik, contohnya di dalam zaman Abbasiyah itu ada Al-Ma'mun, ada Harun ar-Rasyid. Nah, itu luar biasa gitu ya. Tapi kenapa sekarang ketika kita lihat di zaman modern seperti ini, karena banyak pemimpin ya tadi tidak menggunakan yang namanya hatinya gitu ya. Tidak menggunakan hatinya untuk mengeluarkan apa yang ada dalam isi perutnya, untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya gitu. Jadi banyak konflik interest. Apa itu konflik interest? Banyak konflik-konflik kepentingan. Banyak konflik-konflik kepentingan. Dan pemimpin-pemimpin sekarang ini dia lebih banyak menampung yang namanya kepentingan dari kelompoknya. Gitu. Karena memang diciptakan seperti itu sistemnya seperti itu. Jadi tujuannya ya bukan untuk tujuan utamanya yaitu adalah menyatukan yang namanya rakyat, kemudian membuat rakyat ini semakin kuat ukhuwahnya. Itu memang salah satu tujuannya, tetapi masih kalah di dalam skala prioritasnya gitu. Jadi masih ada skala prioritas yang mengalahkan itu. Ada prioritas-prioritas yang lebih tinggi lagi yang harus dituju gitu. Dan kita harus sadar bahwasanya Indonesia ini bersistem demokrasi itu impor. Ya, kita ini bersistem demokrasi ini impor, bukan murni dari Indonesia itu sendiri. Kita impor dari Barat. Gitu. Sedangkan di negara Barat itu ya beberapa memang demokrasi. Padahal Barat itu kan masih ada yang monarki, ya kan, seperti Inggris, gitu, seperti juga Jerman, negara-negara Barat yang lainnya. Jadi kita ini sebetulnya demokrasi itu impor. Dan kalau kita lihat dengan keadaan demokrasi kita yang mungkin dimulai ya betul-betul dimulai dari tahun 98 ya, kita ini masih anak kecil lah ya, masih muda lah di dalam berdemokrasi, di dalam bernegara dengan sistem demokrasi ini. Maka di dalam demokrasi itu sulit menemukan yang namanya pemimpin dengan pabrikan-pabrikan, maksudnya di pabrikan demokrasi kita sulit menemukan yang namanya pemimpin-pemimpin yang mukhlis, yang betul-betul memang tujuannya adalah untuk menyatukan rakyat, untuk membuat rakyat ini betul-betul sejahtera dan sebagainya. Karena tadi masih ada konflik interest, kan gitu ya. Tapi sosok kalau seperti Nabi Muhammad dan juga beberapa contoh-contoh yang lainnya, yaitu memang tidak ada yang namanya konflik interest. Tujuannya memang murni adalah mardhatillah. Dan keridhaan Allah dicapai bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk umatnya, gitu. Bahkan Rasulullah itu menganggap kita, pernah menyebut kita, gitu. Karena para sahabat bertanya, lantas siapa kecintaanmu ini ya Rasulullah selain kepada kami, gitu. Kecintaanku terhadap orang-orang yang belum pernah melihatku, gitu. Orang-orang Muslim ataupun para mukmin dan Muslim yang memang mereka itu secara langsung tidak pernah mendengar perkataanku, tidak pernah melihatku. Dan orang-orang yang akan hidup setelah aku meninggal gitu. Ya maksudnya siapa? Maksudnya umatnya yang sekarang ini yang sampai sekarang ini masih ada gitu ya. Gitu. Jadi banyak faktor intinya ya Mas Gali ya, banyak faktor yang menjadikan pemimpin-pemimpin kita ini fokusnya pecah gitu ya. Fokusnya pecah. Kalau Rasulullah dulu memang membuat yang namanya Madinah ini sebagai basis kekuatan Islam, dan itu adalah kekuatan utamanya dalam Muhajirin dan Ansor. Bagaimana Madinah ini agar kuat? Maka Rasulullah harus menguatkan dulu barisan antara Muhajirin dan Ansor. Kalau dari antara Muhajirin dan Ansornya aja udah pecah, sudah nggak kuat, bagaimana mau ekspansi kan gitu ya? Nah, bagaimana mau menaklukkan tempat-tempat yang di luar dari Madinah gitu? Makanya Rasulullah luar biasa menguatkan barisan antara Muhajirin dan Ansor. Kadang ketika perang, pernah terjadi suatu perang ya, perang itu terjadi di sebuah tempat dan harta rampasan perang itu banyak gitu. Kemudian kata Rasulullah, silakan ini semua harta rampasan dikasih ke orang-orang Ansor gitu. Dikasih ke orang-orang Ansor. Kenapa dikasih ke orang-orang Ansor? Kemudian lantas ketika itu banyak dari kaum Muhajirin yang protes pada Rasulullah. Jangan sangka ya, sahabat itu bukan hanya nggak semuanya berkata manis kepada Rasulullah. Ada juga yang komplain, ada juga yang marah, ada yang juga bahkan ingin membunuh dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan dilihat bahwasanya perjuangan dakwah Rasulullah ini mulus gitu ya, seperti jalan tol. Enggak.
Tapi ada juga para munafiqun, ada orang-orang fasik, ada juga orang-orang yang membenci, ada juga gitu. Bahkan ada orang yang merencanakan membunuh Rasulullah pun ada juga, gitu, banyak. Nah, kemudian singkat cerita kata Rasulullah, saya membagi mereka harta rampasan perang agar kecintaan, bukan maksudnya Rasulullah mendidik mereka dengan harta gitu ya, agar mereka lebih kuat gitu. Kaum Ansor itu agar mereka lebih kuat. Karena kenapa? Karena secara konteks waktu mereka masuk Islamnya lebih dini, bukan lebih dini, maksudnya lebih lambat daripada kaum Muhajirin. Gitu ya. Lebih lambat dari kaum Muhajirin. Maka saya ingin menghibur hati mereka. Lantas kami bagaimana Rasulullah? Orang-orang Muhajirin yang mengikuti engkau, yang loyal kepada engkau dari Mekah, sudah mengikuti engkau dari jauh sebelum engkau berhijrah ke Madinah. Kalian membawa Rasulullah SAW setelah peperangan ini. Kaum Ansar membawa harta rampasan perang, tapi kalian membawa Muhammad Rasulullah SAW. Gitu. Ya, jadi intinya banyak faktor ya, dan juga sudah banyak disorientasi dari para pemimpin-pemimpin kita. Gitu. Maka ya seyogianya lah pemimpin-pemimpin kita yang sekarang ini, entah itu di level kecamatan, di level kelurahan, di level bupati, kabupaten kota, di level provinsi, itu harus banyak-banyak membaca bagaimana leadership-nya Rasulullah dan leadership-nya para sahabat-sahabat Rasulullah. Mungkin pasti ada nilai-nilai yang relevan yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sekarang ini kan gitu. Oke, silakan yang lain mungkin. Ada lagi? Kelompok 8, kalau tidak ada lagi, maka kita ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Mungkin pertanyaannya Mbak Sartika akan diwakilkan oleh Mas Ardian, Pak. Ya, silakan. Izin menjawab pertanyaannya Mbak Sartika, Pak. Ya, Mas Ardian. Pertanyaannya adalah pendapat Islam tentang ucapan selamat ke agama lain. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, apabila jawaban saya kurang tepat, mungkin Pak dosen bisa membantu membenarkan. Oke. Dan mohon maaf juga kalau saya membandingkan agama lain dengan agama Islam. Karena pertanyaan ini juga perdebatan para ulama. Kalau menurut saya pribadi, kita dilarang untuk mencampuri masalah peribadahan agama lain. Toleransi memang perlu dan bagus, tapi toleransi itu juga mempunyai batas. Seperti yang saya bilang tadi, dalam Islam tidak boleh mencampuri urusan peribadatan agama Kristen misalnya. Dan agama Kristen juga tidak diperkenankan untuk mencampuri urusan agama Islam. Sebagai contohnya, yang paling ramai itu kan di Indonesia ada ucapan Selamat Natal. Natal itu sendiri adalah suatu acara atau perayaan kelahiran dari Tuhan mereka. Bisa dibilang acara dari yang kata mereka Yesus itu. Itu menurut mereka. Nah itu kan jelas bertolak belakang dengan keyakinan kita, Pak. Dengan keyakinan orang Muslim sendiri. Pemahamannya juga berbeda. Jadi kalau kita mengucapkan selamat ke agama lain mungkin menurut saya tidak diperkenankan, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya ini pasti isu tahunan ya yang selalu diangkat ya. Isu basi sebetulnya. Ya, silakan mungkin yang lain dulu ada yang ingin menanggapi isu tahunan kita ini yang suka di kompor-kompori. Monggo.
Mas Abdurrahman mungkin ingin menanggapi. Ini Mas Ayatullah Humaini. Atau dari kelompok 8 mungkin ada yang ingin tambahan. Silakan. Mungkin dari kelompok 8 untuk pertanyaan Mbak Sartika tidak ada tambahan lagi, Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambahkan. Namun saya akan mencoba menjawab pertanyaannya Mas Dani. Hal-hal yang merusak persaudaraan menurut Islam itu yang pertama tamak dan rakus terhadap dunia. Itu misalnya kita melihat tetangga kita membeli mobil, kita langsung kayak panas gitu, langsung mungkin nyinyir gitu Pak jadinya. Yang kedua ada yang merusak persaudaraan yaitu maksiat dan meremehkan ketaatan. Mungkin banyak juga remaja-remaja sekarang yang melakukan kemaksiatan dan meremehkan ketaatan yang seharusnya dijalani. Yang ketiga ada tidak menggunakan adab yang baik ketika berbicara. Di zaman sekarang juga banyak yang menggunakan bahasa-bahasa kasar walaupun lagi bicara sama temennya atau mungkin yang lebih jauh lebih di bawah dia. Cuman banyak yang pakai bahasa-bahasa kasar yang bisa juga buat orang yang dengerin tuh jadi sakit hati. Itu juga bisa merusak persaudaraan menurut Islam. Yang keempat, tidak memperhatikan apabila ada yang mengajak berbicara dan memalingkan muka darinya. Nah, ini maksudnya apabila kita diajak bicara, mungkin kita asik sendiri, atau mungkin kita dipanggil, kita malah malingkan muka dari yang orang kita manggil itu juga bisa membuat merusak persaudaraan menurut Islam. Itu sih Pak. Mungkin Mas Dani sudah mengerti. Oke, makasih. Ada lagi yang lain? Ya, saya menanggapi terkait tentang ini ya, apa namanya, ucapan Natal itu ya. Saya menghormati orang-orang yang mengucapkan Natal kepada teman-teman kita yang non-Muslim, dan lakum dinukum waliyadin ya, kalau dalam Al-Quran itu, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan kita jangan sampai, apa namanya, jangan sampai memandang sebelah mata juga, ataupun jangan sampai menyalahkan kepada teman-teman kita mungkin yang dia meyakini bahwasanya mengucapkan Natal kepada teman-teman non-Muslim itu ya tidak boleh ataupun diharamkan. Kita harus menghormati juga. Tapi kita harus memiliki ketegasan secara akidah. Gitu. Ketegasan secara akidah. Memang yang namanya larangan dalam perintah ataupun larangan tentang ucapan Natal di dalam Al-Quran itu tidak eksplisit ditulis, tidak secara eksplisit dijelaskan. Gitu. Sekarang saya tanya kepada teman-teman, ketika teman-teman yang sudah menikah ya,
mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin mazkur halan gitu ya. Itu ucapan yang simpel kan, saya terima nikahnya dengan mahar tersebut tunai gitu. Itu dengan ucapan yang simpel seperti itu bisa menjadikan orang yang tadinya tidak sah menjadi sah dalam hubungan pernikahan. Itu ucapan simpel ya, ucapan yang kalau kata orang mitsaqon ghalizo, sebagai sebuah piagam yang sakral ya, sebagai sebuah momentum yang sakral bagi seseorang. Maka contohnya juga seperti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Coba kita minta kepada teman-teman kita yang non-muslim untuk mengucapkan itu. Itu simpel saja kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ketika sudah memasuki ranah akidah ya, sudah memasuki ranah akidah ataupun kepada ketauhidan, maka saya tegas di sini. Saya tidak akan berbahasa basi dan tidak akan yang namanya bermanis lisan gitu. Kalau dalam pandangan saya mengucapkan selamat Natal ya, saya mengharamkan diri saya untuk mengucapkan itu. Gitu. Karena ketika seorang sudah mengucapkan Natal, maka dia sudah meyakini ataupun secara lisan dia sudah meyakini, minimal lisannya ya, karena diucapkan oleh mulut ya. Itu 3 hal. Yang pertama, dia meyakini bahwasanya Isa itu adalah anak Tuhan. Padahal sudah dikatakan lam yalid wa lam yulad dalam keyakinan kita. Tuhan itu tidak dilahirkan dan Tuhan itu tidak melahirkan. Gitu. Kemudian yang kedua, dia telah meyakini bahwasanya Nabi Isa telah lahir di tanggal 25 Desember. Padahal kalau kita lihat di dalam sejarah, lahirnya bukan di tanggal itu. Gitu. Itu adalah kelahiran orang lain yang dalam catatan sejarah mungkin dalam catatan sejarah diubah ataupun didistorsikan. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengucapkan Natal, maka yang ketiga kita sudah meyakini bahwasanya Isa alaihi salam yang kita yakini sebagai nabi itu disalib. Nah, di tiang salib di tanah Yerusalem. Itu 3 itu. Ketika kita mengucapkan Merry Christmas ataupun Selamat Natal. Dan itu semua dibantah oleh Al-Quran. Semua dibantah oleh Al-Quran. Dikatakan dalam Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsah. Nah, itu dikatakan oleh Al-Quran seperti itu. Kafirlah orang yang mengucapkan ataupun kafirlah orang yang meyakini ataupun orang yang berkata bahwasanya Allah itu adalah Trinitas. Trinitas di sini ada 3 dalam 1, 1 dalam 3. Maka dari ucapan Natal yang simpel seperti itu, kita sudah melanggar yang namanya akidah kita, gitu ya. Ya, jadi kita sudah melanggar yang namanya sumpah terhadap agama kita dan diri kita sendiri, yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Jadi jangan dijadikan yang namanya ucapan Natal ini sebagai sebagai isu tahunan yang untuk mengangkat followers, untuk mengangkat subscribe, dan untuk mengangkat yang namanya view dan lain sebagainya. Ya, kita masih memiliki cara yang banyak sekali untuk menjaga ukhuwah insaniyah kita dan juga menjaga ukhuwah watoniyah kita terhadap teman-teman kita yang berbeda keyakinan ataupun berbeda agama, gitu ya. Kayak kemarin misalkan Abu Janda buat sayembara dan lain sebagainya, itu nggak usah diladenin seperti itu, ya. Karena memang sekarang zamannya orang lagi tenggelam di dalam algoritma media sosial. Ya kalau ingin view banyak ya harus membuat yang kontroversi, kan gitu. Salah satunya, gitu. Itu dalam pandangan saya. Ya mungkin teman-teman punya pandangan lain yang lebih berbeda ataupun berbeda dengan saya hormati itu. Gitu. Pada intinya saya meyakini bahwasanya dan ini saya bukan ambil dari pendapat sendiri, tapi saya mengikuti seorang ulama, gitu ya. Ittiba, namanya ittiba, saya mengikuti. Bukan hanya taklid saja. Kan ada yang namanya taklid. Taklid itu mengikuti saja tanpa mengetahui dia yang diikuti itu mendapatkan sanadnya dari mana ataupun mengambil riwayat dan juga
landasan metodologi dalilnya itu kuat atau tidak gitu. Tapi kalau kita tahu metodologinya dan kita tahu yang namanya alasan kenapa, oh dalilnya jelas dan lain sebagainya, itu disebut sebagai ittiba. Maka beda jauh antara ittiba dan juga taqlid. Baik, itu mungkin yang bisa saya jawab dan bisa saya tambahkan. Silakan. Pak, di chat ada lagi ini juga nih, lagi heboh nih yang ini apa? Itu ya, masih yang topik yang tadi ya. Ini kan kalau atas nama perusahaan terus gimana? Terus yang atas itu Mbak Sartika Utami juga bilang Pak, apa tuh, pegawai restoran ya? Itu gimana itu? Atas nama perusahaan sih, bukan atas nama diri kitanya. Apa bisa? Ya, apa mengucapkan selamat Natal atas nama perusahaan juga jadi nggak tegas dalam akidah. Ya ini kembali kepada diri kita lagi sendiri, gitu. Kalau memang betul-betul bisa nih masuk ke dalam sisi doruroh ya, sisi doruroh. Ada, saya kasih cerita sedikit singkat ya. Ada seseorang yang dia terancam akan dibunuh oleh seorang begal. Ternyata ketika dia dibegal ataupun ketika dia diancam untuk dibunuh itu, kalau kamu ingin selamat, kamu ucapkan saya beriman kepada, saya meyakini bahwa Yesus adalah Yesus adalah Tuhan gitu. Kamu harus ucapkan secara jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ini dia terancam nyawanya gitu ya. Nyawanya terancam. Nah, ketika terancam nyawa itu sebetulnya itu dalam keadaan darurat, maka hibzu an-nafas itu dijadikan sebagai landasan maqasid syariah. Ya, kita nemunya di sini mentoknya kepada maqasid syariah. Solusinya. Jadi orang yang tadi diancam itu oleh begal tadi tidak apa-apa mengucapkan dia meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi hanya sebatas di lisan saja. Gitu. Tapi secara hati imannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya gitu. Jadi untuk menyelamatkan nyawa yang kepentingannya jauh lebih penting untuk menjaga yang namanya nyawa kita gitu. Nah, sekarang kita kiaskan ke sini. Kalau misalkan ucapan selamat Natal itu untuk mewakili perusahaan, dan kalau misalkan kita tidak mau mengucapkan Natal itu, kemudian kita terancam misalkan di PHK ataupun terancam juga dipecat dan sebagainya. Dan kalau memang kita sudah tidak ada pilihan lain untuk kerja, maaf Pak, ini misalkan kita di posisinya lebih susah lagi Pak. Misalnya kita di posisi yang ownernya gitu, kan berarti kan terserah kitanya dong kalau kayak gitu. Nah itu gimana gitu? Kalau enggak juga kan, maksudnya kan kayak pesan gitu atau misalnya di sosmednya gitu kan. Kalau enggak juga kan jadi kayak mencoreng nama perusahaan juga dong. Oh, maksudnya yang punya perusahaan ini kita yang punya perusahaan gitu ya? Nah, iya itu. Kan jadinya lebih susah lagi kan posisinya. Oh, Kita yang pegang kendali kan. Kalau misalkan kita owner perusahaannya, ya maka sebagai orang yang ini mengucapkannya di media sosial gitu ya? Ataupun di mana? Ya kayak banner atau gitu ya. Misalnya event begitu tuh, atau kalau misalnya kita usaha di game gitu kan ya, biasanya pasti kalau yang namanya game pasti ada event dong. Kalau enggak mencoreng banget kan berarti kan. Nah, itu. Ya, kalau saya secara pribadi ketika saya mungkin ownernya, ya saya tidak memberikan ucapan gitu. Saya tidak memberikan ucapan gitu. Karena saya juga harus mendidik ataupun harus mengedukasi semua karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan saya gitu. Tapi kalau misalkan ingin diucapkan secara lisan, maka silakan karyawan-karyawan kita yang mungkin dia itu adalah agamanya Kristen yang mengucapkan, tidak apa-apa gitu. Walaupun memang mengatasnamakan perusahaan, tapi intinya kita secara lisan dan langsung ya, kita tidak mengucapkan gitu. Nah, kemudian yang kasihan sih ada pegawai restoran yang berjilbab gitu disuruh pakai topi Natal. Nah, ini kadang miris juga saya. Kadang miris juga ya melihat yang seperti ini. Dan karena saya paham orang yang
disuruh pakai topi Natal ini pemahaman akan agamanya ya masih rendah juga gitu. Ya jadi dia mau saja gitu. Seharusnya kalau kita pemahaman kita terhadap agama kita bagus dan juga baik, ya kita harus menolak. Gitu, harus menolak dengan secara halus gitu ya. Secara halus dan secara logis gitu. Bawa akidah nggak apa-apa. Ini akidah saya tidak mengajarkan seperti ini, Pak. Gitu. Terus kalau misalnya di PHK ya cari perusahaan yang bagus lagi. Gitu. Apakah perusahaan di dunia ini cuma itu saja ataupun di Indonesia cuma satu itu saja? Itu ya. Oke, silakan ada lagi. Cukup saya kira ya. Silakan kelompok 8. Ya, demikian tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada intinya saya mengingatkan bahwasanya ukhuwah kita jangan sampai hanya jangan hanya ada ukhuwah Islamiyah saja ya, tapi harus kita sadari bahwasanya ada ukhuwah wataniyah, kemudian ada ukhuwah insaniyah gitu. Dan tidak hanya di Indonesia saja. Jadi ketika kita itu berada di luar negeri ataupun di luar Indonesia, itu harus kita tanamkan betul-betul bahwasanya kita memiliki identitas ukhuwah kita. Kemudian tadi yang disampaikan oleh kelompok 8 juga betul bahwasanya ketika ada dalilnya tadi ya, saya lupa juga tuh. Ketika salah satu seorang dari kita merasakan sakit, maka kita pun merasakan sakit juga. Itu salah satu ciri bahwasanya itu dalil hadis ya, kalau salah ya. Itu bahwasanya bukti pentingnya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, kemudian ukhuwah insaniyah juga, dan ukhuwah wataniyah. Dan yang terakhir, bagaimana salah satu upayanya, yaitu adalah dengan menyambung tali silaturahim. Ya, menyambung tali silaturahim. Dan ingat, bukan hanya di WhatsApp saja. Sekarang sudah banyak orang yang merasa bahwa saya sudah menyambung tali silaturahim dengan mengirim chat selamat Lebaran, selamat Idul Fitri dan lain sebagainya melalui WhatsApp. Itu dikira sudah. Padahal yang bagus adalah kita mengunjungi secara langsung, kita berbicara, kita mengobrol, kita juga sungkem dan lain sebagainya kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, sepupu-sepupu kita ya gitu. Jadi konsekuensi dari silaturahim itu adalah yang pertama dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Kedua itu, dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezeki. Itu konsekuensi ataupun hasil yang kita dapat dari sebuah silaturahim. Oke, kita tutup dengan bersama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.